terima kasih atas kedatangan rekan-rekan, atas waktunya, dan dalam kesempatan skip malam Sabtu ini kita akan melakukan koordinasi untuk pembahasan materi. Nah, sebelum kita melangkah untuk pembahasan materi, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan terlebih dahulu, biar apa yang akan menjadi materi atau topik malam hari ini masuk dan menyerap dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah. Oke, untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai bahas. Ini adalah metode telapak tangan. Tangan merupakan sebagian saraf yang paling ujung dari tubuh manusia. Apa saja yang berlaku pada tubuh manusia akan terlihat pada di antara bagian-bagian telapak tangan yang menunjukkan penyakit. Telapak tangan, bagian atas, punggung, telapak tangan, semua jari ruas-ruas, jari bagian atas dan kuku. Berarti ini kesimpulannya dalam metode ataupun cara untuk mendiagnosa di telapak tangan itu kita bisa lakukan untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan atau keluhan si pasien dengan melalui media telapak tangan, baik telapak tangannya bagian atas, punggung maupun semua jari-jari ruas jari bagian atas dan kuku itu bisa kita menjadikan media untuk mengidentifikasi keluhan. Oke, next. Nah, salah satunya ini. Nah, ini. Contoh ini kelingking ya. Kelingking ini ginjal. Terus kalau yang di ujung sebelah sini itu saraf dalaman atau jantung. Nah, terus ini jari manis. Nah, jari manis adalah saraf imun sistem. Terus ini jangkung lah namanya, atau saraf pembungkus jantung. Terus saraf pembungkus jantung juga ini. Nah, ini telunjuk saraf usus. Terus yang bergaris di sini di bawahnya adalah kehitaman atau karbon, atau biasanya ini ada masalah sembelit untuk si klien ya, biasanya ada sembelit di area perut gitu. Makanya ini kan di sini kan ada saraf usus ya, yang namanya saraf usus berarti kan berhubungan dengan perut ya, pencernaan ya. Nah, terus di sini nih ditelunjuk ke sini sedikit agak ke bawah. Nah, ini ada bintik-bintik putih, biasanya itu angin atau darah seimbang. Nah, biasanya perut mudah kembung atau ini. Nah, terus ini ke bawah lagi ada garis nih ke sini. Nah, di sini berarti kan ininya. Nah, itu disebutnya gastrik atau angin dalam usus. Gastrik. Terus, nah di sini pernah saya jelaskan kan, kalau di sini ada ini kelihatan atau ada saraf yang timbul, biasanya ini hati-hati dengan paru-paru atau pernapasan. Nah, mungkin untuk pembahasan dari telapak tangan ini ada pertanyaan enggak? Belum mengerti sih. Maksudnya semacam apa? Buncit tuh yang bengkak tuh yang di jari pinggir itu kan. Maksudnya itu yang gede ke pinggir atau gimana tuh kan? Ke pinggir, kegedean pinggir. Oh iya. Ke buncit. Melebar. Oh iya. Itu melebar berarti ya. Itu kan ada titik-titik ini. Iya. Nah, ada titik-titik ini. Nah, sebetulnya kan gini. Kalau area ini, nah pokoknya area telapak tangan ini ya. Iya. Ini bisa ke depan ya atau ke pinggir. Nah, kalau seandainya ini posisi buncit, biasanya itu orang ataupun si klien biasanya mudah masuk angin atau mudah kembung perutnya. Terus kedua, yang mudah kembung itu, nah seperti bintik-bintik kayak gini. Ini bintik-bintik. Bintik-bintik ada bintik-bintik putih di telapak tangannya. Nah itu juga mudah masuk angin. Jadi artinya dalam ini
ada perubahan dalam posisi jarinya, misalkan itu kan buncit ada perubahan gede. Nah, kayak saya kan ini tuh Sama sekarang rata. kan kempes rata. Iya. Nah, kalau dulu saya masih udah masuk angin, Mas, saya juga pernah coba lihat ini yang mesin sendiri. Nah, ini kan agak kembung. Oh iya. Nah, tuh. Nah, sebelah sini agak, nah ini kembung nih. Nah, merasa nggak kalau mudah masuk angin? Merasa. Ya kan? Merasa. Mudah masuk angin. Nah, seperti itu. Oh iya. Seperti dalaman jantung kan itu artinya sama ngegedean gitu. Enggak, ini mah cuman kalau ditekan sakit. Oh, tekan sakit aja. Oh iya. Ya, kalau ditekan, kalau titik-titik ini nih. Kalau titik-titik ini. Oh, itu titik-titik. Titik-titik ini. Kalau kita ada melakukan sebuah penekanan. Iya. Nah, kalau kita ada melakukan sebuah penekanan, jadi kalau biasanya kan kalau yang bermasalah penekanan itu nggak mesti kencang, nggak mesti kencang. Cukup kita melakukan sebuah penekanan ya biasa aja sih memang. Biasanya kan sakit. Nah, berarti itu hati-hati ini gitu kan. Nah, terus ini kan saraf imun sistem. Paham nggak maksudnya? Saraf kurang paham tuh saraf imun sistem. Saraf imun sistem. Ya kurang paham itu. Nah, ini kan pernah dijelaskan juga kalau ini makan saraf pembungkus jantung ya. Gitu. Nah, ini kan kalau di kita ini kan sebenarnya titik ini titik apa coba? Trip pemanas itu. Ini pemanas atau kulumut jantung. Hah? Bukan kulumut jantung ini. Kulumut kadut. Maksudnya itu. Nah, berarti kan ini sebetulnya nggak jauh beda. Cuma istilah ini syarat imun sistem. Nah, makanya gini. Kalau kita bermasalah dengan kulumut kadut, kalau istilah bahasa kita ya. Nah, itu akan mengalami apa? Biasanya mudah lelah. Letih, lesu atau 3L lah. Nah, biasanya itu. Nah, ini kan saraf imun sistem itu makanya menguasai hampir semua pencernaan karena ini masalahnya di perut. Nah, berarti ini bermasalah di perut. Nah, bayangkan kalau perut bermasalah, apa hubungannya ke semua organ? Ada hubungan nggak? Ada semua. Semua kan? Semua. Masuk logika nggak? Logika ya. Ikut lemah semua. Terus ada lagi nggak yang dipertanyakan? Sebelum kita. Nah, semacam itu kan garis tangan yang gastik angin dalam usus itu dua garis atau di tangan kan satu garis. Yang ini, nah, itu kan. Ini. Nah, ini jangan mengacu ke garis ini, tapi ini. Nah. Iya. Nah, kan garis ini ya. Bukan. Ini bukan, kita nggak mengacu ke garis ini. Karena garis tangan manusia itu beda-beda. Enggak apa namanya? Enggak mesti istilahnya seperti ini terus kan? Tetapi beda-beda. Makanya ini tuh. Nah, diambilnya ke sini. Nah, makanya kan kita mengenal bahwa di sini adalah titik lambung katanya. Bisa dikenal juga titik lambung. Nah, garis ini. Nah, semacam ini. Nah, kalau saya praktekkan nih. Nah, kalau seandainya nih, kalau ada bermasalah di lambung, kita tekan tuh. Ini enggak sakit. Nah, tapi kalau ditekan gini agak sakit. Sakitnya di daerah ini. Berasa sakit ini. Berasa enggak ada lambung. Karena kan kekuasaannya di sini ke sini. Dipegang juga sakit gitu. Pegang aja sakit gitu. Nah, terus apalagi? Ya udah itu. Udah. Terus ini kelopak gangguan saraf, paham? Paham. Oke, ini paham. Nah, kalau bisa ini dihafalkan harus benar-benar paham. Ya minimal sih kita 80%, 90% mengerti. Syukur-syukur 100% ini harus dikuasai. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Udah siap. Nah, ini ada tambahan mungkin dari Pak Iman. Biasanya kalau yang saya lihat di paru-paru kan itu pernapasan ada kehijauan nih. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa area sini katanya ada jantung juga. Ini kadang-kadang membuat blunder gitu kan. Nah, ternyata ketika kita mempelajari ini bahwa kalau ada kehijauan di sini, ini kalau kita perhatikan terutama adalah di bagian paru-paru. Nah, justru jantung adalah di ujungnya di sini ya. Di ujung sini nih. Di ujung sini. Serat dalaman jantung. Nah, serat dalaman jantung tuh di sini.
Makanya ini kan biasanya maka kadang ada yang di sini ya. Nah, jantung itu kan biasanya di sini ada. Nah, itu sebelahnya. Nah, ini kan biasanya usus kecil. Ternyata ini pasnya di sini kan? Ternyata pasnya ini ternyata di sini. Nah, ini makanya kita lebih dalam lagi. Ini sangat dalam lagi untuk diagnosa. Untuk kita ketahui. Berarti jari bagian luar ini ya itu mah. Iya. Bagian luar. Kan kalau kita biasanya ini mengenal ini kan usus kecil, kan sebagai udah kita pernah bahas ini. Nah, kita ini di sini lebih mendetail lagi mungkin, dan kita boleh entar tambahan lagi kalau emang ada masukan di luar sebagai bahan rekomen untuk ini tangannya sementara ini kan yang ini harus dikuasai. Nah, mungkin Pak Iman ada tambahan maksud dan tujuannya kalau lihat di gambar ini kan jarinya jari kanan ya. Jari kanan ya. Apakah nanti kita kanan akan lihat turun ke bawah, apakah sama, apakah ada sesuai nanti ada uraiannya gitu, apakah sama dengan kanan atau kiri? Coba kita akan lihat. Berarti titik itu titik refleksi yang itu semacam saraf dalam jantung. Iya, ini tarik refleksi atau tarik puntur. Tarik puntur ya. Oke, next. Analisis tangan. Analisis tangan dibagi menjadi beberapa. Satu, metode ini berbeda dengan refleksiologi tangan. Dua, pada metode analisis kita hanya melihat tangan. Tiga, harus melihat kedua tangan. Empat, metode ini hanya memperkirakan masalah tapi tidak mengetahui derajat kelainannya. Nah, oke, dari 4 poin ini sementara bisa dipahami nggak maksud dari tujuan keterangan ini? Kan itu ada analisis tangan. Analisis tangan itu kan dibagi menjadi 4. Metode ini berbeda dengan refleksiologi tangan. Pada metode analisis kita hanya melihat tangan. 3. Harus melihat kedua tangan. 4. Metode ini hanya memperkirakan masalah tapi tidak mengetahui derajat kelainannya. Saya belum paham yang poin 1 dan 4 tuh. Metode ini kan berbeda dengan refleksiologi tangan itu kan. Gitu. Terus yang keempatnya kan metode ini hanya memperkirakan masalah tapi tidak mengetahui derajat kelainannya gitu. Maksud dari 1 dan 4 itu apa gitu? Mungkin Pak Iman mau menjelaskan sebelum saya jawab gitu. Nah, kalau kita buka di buku pijat refleksi, di sini kan, saya lihat kursornya kan. Nah, ketika dijelaskan tadi itu memang berbeda titik refleksi sama titik yang analisa tangan. Nah, maksudnya ada kemungkinan seperti itu. Nah, karena dilihat tadi garis-garisnya cukup berbeda jauh ya. Kalau misalkan ini kan kalau misalkan titik-titik refleksi juga banyak ini kalau kita sebutan satu-satu ya. Nah, ini berbeda gitu. Kalau metode itu hanya nah ini maksudnya itu hanya prediksi atau perkiraan tapi tidak mengetahui secara derajat atau kelainannya secara lebih detail gitu. Seperti itu. Makanya nanti kita akan gabungkan dengan seperti apa tuh namanya, dari tensi, dari lidah. Nah, kita gabungkan sehingga menjadi diagnosa yang itu akan menjadi otentik ya, sinkron. Oke, paham tapi paham. Kalau nggak paham mau saya tambahin. Tapi udah paham maksudnya. Oke, kalau udah paham, next. Nah, itu ada deteksi penyakit. Deteksi penyakit melalui telapak tangan. Bercak putih tanda masalah dengan angin. Terus kuku tidak ada lengkungan putih. Nah, lengkungan putih itu ini nih. Nih. Oh, yang atas ya. Di sininya nih, di sininya di bawah. Di bawah kan biasanya ada lengkungan putih. Ini kan nggak ada. Tuh kan ada kan? Lengkungan putih ini ya? Iya. Oh, iya. Tidak bermasalah dengan hormon. Oh, iya. Kalau seandainya nggak ada lengkungan putih, ya biasanya di kuku kan ada lengkungan putih. Biasanya nih di sini nih. Nih di bawah nih. Nah, di bawah aja ada lengkungan putih nih. Nah, ini nggak ada. Nah, itu kalau seandainya telapak tangan bercaknya warna putih. Nah, ini saya ini agak putih nih sekarang. Oh, saya juga yang bercak tuh. Bercak. Nah,
ini berarti bertanda masalah dengan angin. Saya juga ada sih, merah tapi ada putih-putihnya tuh. Nah ini kan putih Oh, banget iya. tuh, putih banget. Oh, iya, Berarti iya. ini biasanya udah masuk angin, atau mungkin aja bisa ini kan dalam kondisi masuk angin, ya, gitu. Nah kalau seandainya ini nggak ada, di sini kan nggak ada, Ada putih. putih ya, Ah, iya. ada putih. Tidak ada Nah, biasanya di sini nih adanya ya. Semacam bulan sabit itu. Ya, itu kayak gini nih. Nah, iya gitu ini ya. Ah. Ini. Berarti ini keterangannya berarti kuku tidak ada lengkung putih, Bermasalah dengan bermasalah hormon. dengan hormon. Nah biasanya kalau wanita itu biasanya suka sakit kepala di area ini, Ubun-ubun itu. ubun-ubun. Nah berarti itu hormon tidak normal, gitu kan. Oke, Oke. next. Next. Paham lah pasti ya. Ya, mungkin nanti hormon ini kan banyak, Ya. akan dipecah lagi ya. Ya, memang hormon ada beberapa hormon. Berapa banyak? Ada endorfin, kan ada adrenal gitu. Nah, ntar juga kita harus bisa mengetahui itu berbagai hormon. Iya. Nah, oke. Nah, itu kan, nah ini nih, ini ada keterangan ini satu sembelit. Sembelit dapat dilihat pada bagian jari tangan, ya, jari tapak tangan atau bagian belakang jari tangan, yaitu satu bagian belakang terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Nah, ini kan bagian belakang. Nah, ini berarti ya, nih. Nah, ini nih. Oh, ada bercak putih itu ya. Nah, bukan, Bukan, bagian belakang terlihat Oh, garis garis kulit sendi berwarna gelap. Iya, Nah, sama-sama. ini maksudnya kulit sendi ini nih. Karena saya jelasin Iya. sebelumnya. Terus dua, bagian tapak tangan terlihat garis berwarna lebih gelap. Nah, berarti, nah maksudnya garis-garis lebih gelapnya nih di sini nih. Nih, Oh, garis tangan itu. nah, ini Oh, garis iya, iya. ini. Tuh, Gelap. seperti ini. Nah, ini Nah, itu kan gelap. gelap. Nah, itu kan beda. Tuh kan Ini beda ya, tuh. dengan saya Oh, beda. gelap nggak? Gelap itu. Nah, terus Oh, ini juga gelap ya. telapak tuh. tangan. Di belakang, dibalik. Balik ya. Balik. Bagian belakang terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Garis kulit sendi. Nah, biasanya kan ini hijau ya, hijau tuh hijau. Kadang ada yang hitam. Nah, berarti itu biasanya ini ada masalah sembelit. Nah, masalah sembelit. Paham? Paham, cuman cara membedakannya masih Nah, gitu. cara ngebedainnya, ya karena ini kan kita nggak ada ini, Iya. ya intinya gini. Berarti nih bagian telapak tangan, nah yang penting patokannya gini. Iya. Kalau garis ini hitam gelap, Iya. satu ini, dua. Nah ini kan ada disebutnya kan ini bagian terlipat garis berwarna gelap. Nah, mungkin garis-garis ini. Nah ini, syarat ini. Ya mungkin Pak Iman bisa ada tambahan. Maksudnya garis-garis yang di mana itu? Garis-garis tangan ke sini atau gimana itu? Apa garis-garis tangan? Apakah emang otot Otot ya. yang terlihat yang itu yang jadi Iya, kan oh, itu. yang jadi. Karena ini kan garis-garis berwarna Lebih gelap. gelap. Apakah Oh, kayaknya otot itu kayaknya ya. Nah, otot kayaknya di itu. belakang itu udah jelasnya tuh di paling bawah tuh. Ah, ya. nah, ini Metode ini sulit dilakukan pada petani pekerja yang menggunakan cangkul karena memang akan gelap dan legam Iya, gitu. Jadi kayak gini nih, ini kan aja ini jadi dua warna nih, Iya. ke putih terus kayak sebelah tuh ada hitam, gitu iya. kan. Ah, iya. Kayak ada sambungan tuh kan. Ah, iya. Nah, jadi kayak begini. Kalau telapak tangan kan bergaris-garis ini Iya, udah iya. jelas. Oh, iya. Nah, kalau bagian belakang itu terlihat garis kulit sendi berwarna gelap. Jadi di sini tuh kayak garis-garis di sini tuh agak hitam. Nah, berarti tapi ini agak sulit kalau misalkan kayak mungkin kayak orang-orang kantoran Iya, yang kulit iya. putih akan terlihat lebih iya. lebih cepat. Cepat ya. Ya. oke, next. Baik, Chef. Terus kedua ini masalah usus ya. Perhatikan lebih seksama kita sama-sama ini untuk membahasnya. Keadaan usus dapat diperlihatkan pada jari jempol. Nah, berjempol kiri ya. Ya, kiri ini. Ini kiri ya. Nah, pesendi minta itu Membuat tangan. tanda istimewa dengan jari jempol Ditegakkan. ditegakkan. Bila terlihat jari jempol bengkok, ini berarti ada masalah usus atau sembelit
atau masalah pencernaan. Nah, berarti kan kesimpulannya ini kalau masalah di usus kita lihatnya di ibu jari atau jempol. Jika diginikan dalam kondisi bengkok, nah Semacam saya kan bengkok ini. Nah itu kan bengkok. Iya. ini bengkok. Heeh. Bengkok tak? Coba lihat. Enggak kan lurus ini mah. Agak bengkok dikit, cuman yang ini saya Nah ini pasti bengkok bengkok banget. ini. Mungkin yang Juga dimaksud bengkok ini tuh bengkoknya bengkok banget gitu Bengkok kan. banget, ya. Kan ada yang kayak saya juga kan seperti ini nih. Bengkoknya tuh cuma sedikit gitu. Cuman saya malu lebih. Nah ini kan lebih Nah, dua-duanya tuh Nah, berarti ini merasa nggak betul ada masalah di usus? merasa. sering sakit perut, Sering. Nah, itu berarti- Kadang-kadang buang air juga, kadang suka mencret atau suka Hancur, sering. ya. Hancur Nah. itu. Nah, Iya. itu berarti kita harus sering sembelit. tindakan Iya, ya, iya. kita ada perbaikan Iya. nih. Ini kasihan kalau seorang terapis kok masih ini gitu. Iya, Ya. iya, iya. Ternyata harus sehat. terapis Harus juga sehat. manusia Iya. sih, pasti ada permasalahan. Iya. Wajar kalau kita sehat bermasalah. Oke, next. Oke, sih. Nah, Migrain dan Ini- wasir. kita bahas migrain dan wasir. Masih telapak Masih di Telapak telapak kiri. tangan Kiri ya, lagi ya. tangan kiri lagi ya. Tanda adanya migrain diperlihatkan dengan garis hijau atau kebiru-biruan di telapak tangan. Kalau orang tersebut tidak menderita migrain, mungkin ada gejala wasir. Terapi herbal, ATA dia herbal. Oh iya nih herbalnya. Iya. Nah mungkin kita ininya lebih ke fokusnya ke telapak tangan. ya. Nah berarti ini ada garis kehijauan atau biru. Nah, orang tersebut telah menderita migrain atau lamun teu migrain berarti Wasir. wasirnya. Nah berarti nah iya itu garis hijau atau kebiru-biruan. Nah, Maksudnya garis telapak tangan atau garis di mana aja gitu. Kan ini ada garis-garisnya, ini berwarna hijau atau di sini atau di atasnya atau gimana tuh? nah maksudnya garis-garis ini nggak mengacu ke sini. Oh, iya. Tuh kan ini ada hijau. Oh, ada hijau. Nah, Oh, nanti tuh kan Oh, ada ya, ini hijau nih. Nah, hijau. Oh, iya. Terus kebiru-biruan, kan ada kebiru-biruan. Nah, kalau nggak migrain dan wasir, emang saya dulu pernah, tapi sekarang udah sembuh lah. Jadi patokannya jangan terlalu ke garis tangan ini biasanya. Bukan, ya, pokoknya lihat di area ini, ayat teh, kan ayat tuh. Kalau ini kan nggak muncul. Ya. Nah, kalau ini kan ada nih yang muncul nih. Ya. Kesini juga ada. Ada, Tuh, iya, ya kan? Iya, iya. Kebiru-biruan, ya kan? Benar Iya, nggak? iya, iya, benar. Nah, kebiru-biruan. Nah, maksudnya ini. Hmm, Nah, ini juga sama kan di sini? Sama, oh. Saya juga sama kan di sini? Iya. Ya betul nggak? Iya. Nah, berarti ada kebiru-biruan ya. Itu kelihatannya pas di garis tangan yang di atas ada garis-garis gitu. Semacam kebiruan. Iya, iya. Oke, Oke sih. next. Nah, itu resdung atau alergi atau sinus. Nah, ciri-cirinya terlihat warna biru pada bagian paling bawah telapak tangan. Berarti di sini bagian telapak tangan ini. Terlihat berwarna biru pada bagian paling bawah telapak tangan yang terletak di bawah jempol. Nah, berarti daerah sini. Nah, bila ada tanda kebiruan ini adalah gambaran bahwa orang tersebut menderita sinus, alergi Dan atau resdung. resdung. Berarti alergi itu lebih ke gatal-gatal Gatal-gatal, ya. kayak gitu. Berarti ini berarti, nah ini, nih, kan, ini kan di bawah jempol kan, ya terletak di bawah jempol Iya. nih, ada kebiru-biruan nih, nih, Oh, iya, nih. iya. Benar nggak? Betul, betul. Nah ini di sini berarti garisnya ke sini. Iya, iya. Nah, Sini, iya. nah, kalau seandainya kita menemukan pasien dalam kondisi, nah ini ada garis ini nih di bawah jempol, Ya. itu biasanya. Ini nih ya, garis ini Nah, ya. garisnya garis ini itu, nih, ya. ada dua nih kan. Ah, iya, ada garis dua dua, kan ini dua. garisnya nih. Ya kebiruan itu ada berarti permasalahan kalau nggak alergi adalah sinus. Berarti itu semacam urat yang keluar tuh ya, Iya, semacam gitu itu. ya. Jadi semacam urat atau Otot lah. yang kelihatan ya. Oke. Next. Sinus, alergi itu resdung apa sama dengan alergi? Resdung kan ini maksudnya atau kan. Atau iya, Nah, resdung atau alergi atau sinus. Berarti artinya sama itu ya, tiga-tiganya. Sama. Oh iya. Oke. Wis. Next. Kolesterol. Kolesterol. Nah,
pada bagian tapak tangan, bagian ujung jari-jari terlihat berwarna lebih merah. Dari tapak tangan ini tanda adanya kolesterol tinggi. Nah, kita kalau kolesterol biasanya kan udah mengenal ya, karena biasanya berwarna merah. Jadi si posisi tangan itu jari-jari terlihat berwarna merah tuh. Oh, ujung-ujung jari Ujung ini ya. jari ini. Oh, ujung jari ya. Ah, iya. Nah, mungkin saya juga ada nih. Soalnya ini saya merah tuh, ujungnya. Merahnya merah banget ya. Tapi Oh, enggak- merah muda ini. Ada merah. Ada juga yang merah kayak merah gelap. Gelap ada. Merahnya merah yang kayak merah banget. Merah semacam merah tua gitu. Ya semacam merah Oh tua. iya. Iya, kalau emang sebetulnya kalau bicara kolesterol terkadang telapak tangan hampir semua merah sih sebetulnya. Semua merah. Hampir semua merah. Merah. Kalau ini mah kan agak pucat putih Agak tuh. pucat ada cuman sedikit ini. Dikit tuh. Dikit. Coba bedakan tuh sama itu tuh. Nah itu kan Nah, lebih ini, merah nih kan. Merah cuman merah muda ini. Lebih merah kan. Saya juga ada sih cuman sedikit. Ini beda, ini kalau kolesterol merah banget, Oh iya. merah banget. Oke, Oke next. sih. Nah, ini menunjukkan toksin atau keracunan atau racun lah gitu ya. Ini diperlihatkan pada bagian telapak tangan. Bagian telapak tangan ini mengeras. Pada petani atau orang yang menggunakan tangan seperti petani sulit untuk membedakan. Nah, kalau untuk petani susah dibedakan karena rata-rata kan kalau petani mah tangannya keras, Keras ya. kebal kan. Atau gitu kan. ada di sini teh kapalan. Sangalun ya. Jadi semacam kerja keras itu pasti ada sangkal. Terus kedua, tapi gambaran toksin ini dapat diperlihatkan pada kuku. Oh, kuku. Bila ada tanda gelombang naik. Tanda gelombang naik, ini pertama toksin. Atau asam urat. Nah, gelombang naiknya mungkin ini di sini nih Gelombang naik. di kuku, tapi Kayaknya di bawah itu kayak gelombang tuh. mana? Di Nah, ini. di bawahnya. Nah, itu semacam itu bukan? Ini bukan. Bukan. Kalau saya kan ini kuku. Pada kuku. pada kuku ya. Bila ada tanda gelombang naik. Gelombang naiknya ini. Nah, tapi gambaran toksin ini dapat diperlihatkan pada kuku bila ada tanda bergelombang naik. Ini bertanda toksin atau asam urat tinggi. Coba dilihat, Coba lihat, dicek. Bergelombang naik. Sebetulnya sih kalau lihat ya ada. Enggak ada ya. Ada. Masih Nah, nih ada gelombang naik. Kuku ada nih satu ada tuh. Nah di sini nih. Oh iya ada garis-garis tuh. Nah kan agak nggak rata tuh kan. Ah, Gelombang. Nah kalau ini nggak ada sebelah. oh iya di atasnya tuh satu ada. Saya juga ada. Ada. Coba dilihat tuh. Coba lihat. Ada ini satu. Nah, dia kelihatan. Ini nih dilihat tuh gini-giniin tuh kan kerasa tuh. Gelombang diginiin tuh. Oh kerasnya dipegang gini ya? Tuh ngegelombang tuh. Tuh ngegelombang. Oh iya. Oh juga ada gelombang di atas satu nih. Nah di sini. Nah di sini tuh kelihatan banget tuh. Nih gelombang tuh. Nih gelombang satu, gelombang dua tuh. Iya. Oh iya. Ini. Ya kan? Ya, ada nih. Nah. Oh berarti cara melihatnya harus gini ya? Ya, iya, Nah, supaya terlihat kan kalau kayak gini kan agak sulit nih. Nah, Lihatnya, lihatnya gini. kayak gini Iya, nih iya, sambil iya. diraba. Ya. Oh iya ada nih. Sambil diraba ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang melihat di sini ya, bisa dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya, oke, teman-teman. Nah, biasanya kan untuk maksudnya bergelombang di kuku ini nih. Iya. Kesini kan. Iya. Nah, maksudnya kalau gelombang ke sini. Oh ada kesini. ada tambahan gelombang-gelombang Ada. gitu ya? Oh iya. Nah, contoh kalau saya kan ini cuma di atas doang nih adanya nih. Nah, Coba ada nggak garis? Lihat nggak? coba sini garis pegang ini. Oh ini mah enggak. Kalau saya ada kelihatan garis ini. Heeh. Nah gitu. Heeh. Semacam ada bayang-bayangan gitu. Iya. Iya. Nah, kalau seandainya yang di atas kan itu telapak tangan ini mengeras. Nah, kalau emang untuk petani kan kita nggak bisa membedakan mana istilahnya mengeras dalam ini, karena ke petani kan rata-rata keras. Keras. Beda dengan
kita seorang profesi yang di luar petani, contohnya pekerja kantor ya kan, atau ya hanya orang ya biasalah nggak terlalu berat itu susah atau mudah diagnosanya, tetapi kita ada acuan mau petani maupun profesinya apa. Nah di sini kita dilihat dari apa kuku berarti ya, dari kuku ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lanjut, next. Tuh, anemia. Nah, sebelum kita membahas ini ciri-ciri anemia, sebetulnya apa sih anemia? Paham nggak? Penyakit kekurangan darah kalau saya tahu itu. Nah, di situ ada keterangan telapak tangan terlihat pucat, juga dapat dilihat pada bagian kelopak mata berwarna pucat. Berarti HB itu ya. Semacam itu. Makanya kan itu kekurangan. Nah, ini kan pucat tuh, putih. Ini benar-benar putih. Putih pucat, terus telapak tangan ini, nah di sini area ini putih itu. Nah, putih. Bukan putih, pucat itu kan. Iya, pucat. Nah, itu Nggak ada merah-merahnya. Nggak ada merah-merahnya. Nggak ada merah-merahnya. Oke. Oke, Pak. Oh, itu tekanan darah rendah. Tekanan bagian kuku bila warna merah lambat kembali putih, ini tanda tekanan darah rendah. Nah, maksudnya ditekan gini. Nah, di gini nih. Tuh. Makanya kan di situ tekan bagian kuku, ditekan berarti ditekannya seperti ini. Ya. Oke, seperti ini, tekan, tek. Tuh, terus bila warna merah lambat kembali atau putih, ini tanda tekanan darah rendah. Jikalau ini enggak langsung merah, tuh kalau saya kan langsung merah, nah ini berarti ada darah rendah. Nah, makanya kita bisa mengetahui sebelum kita melakukan diagnosa pakai alat tensi atau via stopper ya, kita bisa langsung tekan. Ini. Tekan ini area kukunya di mana aja, yang penting ini kuku ya. Kita tekan, lakukan seperti ini, terus kita durasi lah 10 detik juga cukup. Nah, terus lepas. Oh, lambat tuh merahnya. Oh, lambat. Kalau saya tuh cepat tuh. Saya juga cepat tuh, ini langsung merah lagi. Atau mungkin perbedaan warna kulit biasanya jadi nggak itu? Bukan. Bukan. Enggak mengaruh karena ini kuku. Itu seperti kecepatan respon darah untuk naiknya. Untuk naiknya jadi kan lambat. Ini, kalau seandainya ini kan mengajukan kan ke sel darah merah. Nah, makanya kan kalau masalah darah rendah atau berdarah tinggi bukan berarti darahnya banyak atau darahnya kurang, tetapi tekanannya. Nanti kan pompa ininya gitu kan, lebih ke tekanannya ke melambat gitu. Nah, oke, ini bisa dipahami. Paham. Oke, next. Nah, masalah wanita dapat dilihat dari jari kelingking. Kelainan berupa perubahan fisik seperti melengkung atau bengkok dan lain-lain. Ini tanda adanya masalah peranakan. 1, keputihan. 2, senggut. 3, haid tidak normal. Senggugut itu apa ya? Nah, coba kita cari bersama-sama. Soalnya saya juga ini jujur kurang tahu untuk poin yang kedua sebetulnya apa. Nah, kalau ini kita coba cermati jari kelingking, kelainan berupa perubahan fisik seperti melengkung, bengkok dan lain-lain. Sama lurus. Saya melengkung. Tapi ini mah wewe. Untuk wanita. Kalau misalkan laki-laki biasanya mungkin sama bagian vitalnya. Oh, berarti ada permasalahan daerah khusus juga ya. Pada bermasalah atau enggak nanti bisa dicek di lapangan. Ada pembahasan lagi. Nah, ini mungkin kalau putihan kita paham. Nah, terus haid tidak normal kita paham. Cuma ini senggugut. Iya. Apa ya? Coba dicari. Coba cek di ini Google. Coba lihat. Senggugut itu apa? Istilahnya apa? Ini juga ini berubah nih. Nah, jari telunjuk itu ya. Juga sama, dia miring ya. Kalau kita miring kan habis mijat terus, gitu kan, jadi agak miring. Iya, ini mah kayak gini. Nah, ini juga miring jempol. Karena memang menekan.
apa istilahnya? Penyakit sesudah haid itu, Oh, semacam itu. Ya semacam haid tidak normal aja gitu. ya berarti kan ini maksudnya Hanya persamaan-persamaan. Persamaannya, ya, oh berarti. persamaan. Itu maksudnya Berarti dari ketiga maksudnya- itu penyakit-penyakit kewanitaan lah intinya gitu. Oke, bengkok. Kesimpulannya ini dilihat kalau jari kelingking ada perubahan fisik seperti melengkung atau bengkok, berarti ini ada permasalahan di kewanitaan, Ya. macam keputihan, Ya. gitu, tidak Ya. normal. Oke, paham Ya ya. paham. Sering pendarahan Ya. atau apa gitu Iya. kan. Oke. Banyak kan. Next. 10. Nah, ini nomor 10 adalah masalah usus besar atau kolon. Nah, terlihat perubahan fisik dari jari telunjuk berupa bengkok atau melengkung. Nah, bila jari manis ada perubahan fisik bengkok atau melengkung, ini tanda kelainan di usus kecil, lambung dengan gejala muntah-muntah atau pedih di daerah perut. Berarti ini masalahnya ada di lambung gitu kan, usus besar berarti ya. Nah, kalau istilahnya apa, ada perubahan fisik dari jari telunjuk. Nah, telunjuk tuh saya juga emang bengkok atau bengkok tadi ya, cuman bengkoknya enggak, emang tukang pijit lu Iya. sama nggak bengkok nggak? Bengkok kan? Bengkok sama. Nah, Dua-duanya mungkin bengkok. mungkin ini kalau bukan dalam konteks mungkin ini dalam materi ini, dalam kalau konteks seorang terapis rata-rata kan pasti bengkok. Bengkok, Kalau kita iya. lihat kan kenapa kita jadi bengkok? Karena kita sering melakukan sebuah Penekanan penekanan ya. lah atau pemijatan ke klien kan. Klien, gitu. Ya, Iya. betul. Nah, mungkin ini dalam konteksnya di luar dari terapis. Iya. Iya. Oke, bisa dipahami tadi Bisa, ya. ya. Ini kalau masalah usus besar berarti ada jikalau ini telunjuk bengkok, Iya. entah ke sini atau ke sini mungkin. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Iman. Nah, ini kan ada muntah-muntah atau pedih di daerah perut. Ketika jari manis ada perubahan bengkok atau melengkung. Oke, kita lanjut aja. Ya, Lanjut. lanjut. Nah, oke, saya ada masukan nih Pak Iman. Sebelum kita terlalu banyak, mungkin kita 10 aja dulu, Iya, iya. biar kita masuk ini materinya. Iya, boleh. Yang kedua masukannya gini. Nah, mungkin di antara rekan kegiatan kita akan pecahkan barangkali sama-sama lah Iya. intinya. Ini kan konsepnya belajar mengajar, bukan berarti saya juga mengajarkan atau menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Nah, kita sama-sama ini untuk materi saat ini kita sharing untuk melakukan ataupun ada kasus di lapangan gitu, barangkali ada gitu. Nah, oke, kita maksudnya wawancara Iya. atau mungkin masuk ke tahapan praktek juga, penanganan seperti apa gitu. Setuju nggak Pak Iman? Boleh? Boleh. Nah, mungkin untuk materi sementara saya tutup dulu yang ini. Boleh? Oke. Terima kasih pada rekan-rekan Pak Iman, Pak Kosim atas waktu dan kesempatannya untuk koordinasi di malam Sabtu ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari bersama-sama di malam ini menjadi ilmu bermanfaat ya, khusus untuk kita pribadi masing-masing, keluarga juga lingkungan, dan materi menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, untuk oke, mungkin untuk kedepannya ini untuk tambahan kita barangkali ada kasus barangkali ini Ada boleh sih. cerita. Ya. Mari kita sama-sama ini apa? Ada sih kasus saya pernah